Adik-adik, perkenalkan, namaku Nicholas Suhardi dari Business Information System. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Patricia Pauline Darmawan dan aku dari jurusan Business Information System. Halo adik-adik, semuanya selamat datang. Nah, pada sesi hari ini kita akan belajar mengenai folktales. Jadi, adik-adik, agenda buat hari ini kita akan pelajari apa itu folktales. Terus kita akan belajar tentang strukturnya folktales. Dan habis itu setelah itu kita juga akan belajar tentang ciri-ciri folktales. Ada juga kita akan belajar Indonesian folktale. Setelah itu kita akan belajar tentang folktale berasal dari luar negeri. Dan yang terakhir kita akan ada latihan ya adik-adik. Kak Nicholas, boleh jelaskan apa itu folktales? Oke, tentu saja Kak Patricia. Oke, baik adik-adik. Apa itu folktales? Oke, menurut Cambridge Dictionary, folktales adalah a traditional story that people of a particular region or group repeat among themselves. Yang berarti cerita tradisional yang orang-orang ceritakan secara turun-temurun atau mulut ke mulut. Biasanya folktales ini berupa dongeng. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari strukturnya sebuah folktale. Dalam nama lain, generic structure dari folktale. Narrative text ini mempunyai 3 struktur, yaitu yang pertama, orientation, yang kedua, complication, dan yang ketiga, resolution. Oke, next. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita akan mempelajari lebih dari setiap bagiannya. Orientation adalah bagian yang berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh, latar belakang, tempat, dan waktu dari cerita. Siapa, apa, kapan, dan di mana. Nah, kemudian juga ada complication dan resolution. Oke, complication itu adalah apa sih? Pada bagian complication, masalah-masalah mulai muncul. Oke, kata kuncinya adalah masalah mulai muncul dan harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. Oke, untuk yang terakhir adalah resolution. Itu adalah di mana cerita berakhir. Kata kuncinya seperti itu. Pada bagian ini, sebentar ya. Pada bagian ini masalah terselesaikan oleh si tokoh utama. Dalam bagian resolution juga biasanya terdapat moral value. Jadi penutupan cerita dan ada moral value atau nasihat dari cerita tersebut yang biasa disebut juga yang biasa disebut juga dengan coda. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Kak Patricia. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri folktales. Ciri yang pertama adalah folktale tuh biasanya tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Terus kedua, cerita disampaikan secara turun-menurun dan berkembang hingga sampai sekarang. Nah, yang ketiga, cerita tersebut memiliki nilai-nilai kebaikan, nasihat, dan pesan yang bisa diambil. Keempat, penyebarannya dilakukan secara verbal atau dari mulut ke mulut, bukan secara tertulis. Dan yang terakhir, yang kelima, ada banyak variasi folktales sehingga masih diragukan kebenarannya. Oke, sekarang Kak Nicholas akan membacakan slide tersebut. Oke, selanjutnya adalah folktales juga adalah salah satu contoh naratif teks yang biasa ditandai dengan beberapa clue. Di antaranya, pertama, yaitu diawali dengan frase once upon a time atau ungkapan sejenisnya yang artinya pada suatu hari. Maaf adik-adik. Oke, selanjutnya yang kedua, bagian dari cerita sering memunculkan pelaku dan peristiwa yang mempunyai kekuatan dan keajaiban yang mungkin bisa dibilang kurang masuk akal adik-adik. Selanjutnya, pelaku cerita biasanya single participant dan sering berupa seorang raja, ratu, pangeran, dan permaisuri. Oke, yang keempat adalah cerita biasanya memasukkan hitungan angka kepada para pelaku atau objek dalam cerita. Misalkan 3X, Seven Sister, Three Feathers, dan lain-lain. Oke, yang kelima, cerita sering diakhiri dengan kebahagiaan. Dengan ungkapan misal,
They live happily ever after. Atau frasa sejenisnya. Maksudnya mereka hidup bahagia. Jadi pada suatu hari dan mereka hidup bahagia. Seperti itu adik-adik. Bisa dilanjutkan. Baik. Oke. Mungkin sebagian adik-adik ini sudah sering mendengar dong folktale yang kakak akan sebut ini. Di Indonesia tuh ada beberapa folktales yang terkenal. Seperti misalnya Danau Toba, Malin Kundang, Sang Kuryang, Timun Mas, Nyi Roro Kidul, Bawang Merah Bawang Putih. Ada juga Serigala dan 7 Anak Domba. Pasti adik-adik pernah dengar. Nah, sekarang adik-adik juga mungkin sudah pernah mendengar folktale asal dari luar negeri. Seperti Rapunzel, Sleeping Beauty, Snow White, Little Red Riding Hood, Hansel and Gretel, The Frog King, Cinderella, Jack and the Beanstalk. Pasti ada sebagian dari list ini yang adik-adik pasti pernah dengar dong. Nah, sekarang Kak Nicholas mungkin dilanjutkan. Oke. Ini ada contoh dialog dan menceritakan folktales ya. Oke. Sekarang, adik-adik. Sekarang Kak Patricia sama aku akan baca contoh dialog dalam menceritakan folktales. Oke. Dimulai dari aku ya. What kind of folktales do you like? The Legend of Nyi Roro Kidul. Have you heard it before? Oh, no, I haven't. Can you tell me about it? Once upon ago, in a palace there was a beautiful daughter and her father. She was named Kandita and her father is a king. The king was unhappy, although his daughter was so beautiful. He wanted a son. He decided to marry with a girl. They got a son. His wife wanted that their son to be a king for the future, and she set the trick to move Kandita away. Would she do that? She asked the magician to make Kandita's body full of the illness. She asked the king to move Kandita away from the palace till she's cured. Kandita was so sad and she walked 7 days and met the South Ocean. She prayed to the god and she jumped to ocean. Suddenly, it cured Kandita and Kandita was beautiful again. She was named Nyi Roro Kidul, the queen of South Ocean. Oh, wow. Good story. Thank you for the folktales, Patricia. Iya adik-adik, jadi dari sini ini kita barusan menceritakan apa itu folktales, contohnya yaitu The Legend of Nyi Roro Kidul. Nah, adik-adik di slide ini ada bahasa Indonesianya, jadi adik-adik bisa baca juga artinya dari percakapan Kak Nicholas sama Kak Patricia barusan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh aku, Kak Patricia. Baik adik-adik, kakak harap sekarang kalian sudah pada mengerti mengenai folktales. Sekarang kita latihan yuk. Yuk. Baik adik-adik, sekarang kakak akan membaca folktale tersebut dulu dan setelah ini kakak sudah menyiapkan pertanyaan mengenai cerita ini. Oke, Kak Patricia akan membacakan folktale ya. Once upon a time there lived a group of mice under a tree in peace. However, a group of elephants crossing the jungle unknowingly destroyed the homes of all the rats. Many of them were even crushed to death. Then, taking of rats decided to approach the elephant's chief and request him to guide his herd through another route. On hearing the sad story, the elephant's king apologized and agreed to take another route. And so the lives of the rats were saved. One day, elephant hunters came to the jungle and trapped a group of elephants in huge nets. Then the elephant king suddenly remembered the king of the rats. He summoned one of the elephants of his herd, which has not been trapped, to go seek help from the king and told him about the trapped elephants. The rats king immediately took his entire group of rats and they cut open the nets which had trapped the elephant's herd. The elephant herd was totally set free. They danced with joy and thanked the rats. Oke. Kak Nicholas, boleh dibacakan pertanyaan pertamanya? Oke. Selanjutnya, pertanyaan pertama adalah, atau first question, what destroyed the house of all rats? Apa atau siapa yang menghancurkan rumah semua tikus itu? Pilihannya yaitu A, a group of mice dead,
B. The hunter did. C. Elephant hunter did. A group of elephant did. Atau yang terakhir, elephants herd. Oke. Mungkin bisa ditunggu 5 detik kali ya, Kak Patricia. Baik. Oke, mungkin sudah 5 detik. Oke, jawabannya adalah D. Adik-adik bisa baca kalimat kedua. However, a group of elephant crossing the jungle unknowingly destroyed the homes of all the rats. Many of them were even crushed to death. Oke, jadi yang menghancurkan rumah tikus-tikus itu adalah sekumpulan gajah-gajah, adik-adik. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Patricia. Oke, pertanyaan kedua. Second question. What helped the elephants herd free? Apa yang membantu kekawanan gajah bebas? A. The elephant hunter did. B. The hunters did. C. The trapped elephants did. D. A group of king did. E. Entire group of rats did. Oke, 5 detik dari sekarang. Baik. Oke, jadi jawabannya itu adalah E, adik-adik. Nah, adik-adik bisa baca kalimat pertama dan kedua di paragraf yang keempat. The rats king immediately took his entire group of rats and they cut open the nets which had trapped the elephant's herd. The elephant herd was totally set free. Nah, jadi yang membantu membebaskan kawasan gajah itu adalah sekumpulan tikus-tikus itu. Makanya jawabannya adalah E, entire group of rats did. Oke, Kak Nicholas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Oke, third question. What is the generic structure of once upon a time there lived a group of mice under a tree in peace? Apa itu? Apakah itu identification, orientation, computation, resolution, atau description? Mungkin Kak Patricia bisa hitung sama-sama mungkin 5 detik. Oke, adik-adik, selesai waktunya. Oke, next. Oke, jawabannya adalah B, yaitu orientation. Seperti yang kita pelajari, orientation adalah bagian awal dari sebuah vokatif yang berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh. Sama seperti kalimat once upon a time. Yeah. There lived a group of mice under a tree in peace. Jadi jawabannya B, orientation. Oke, selanjutnya Kak Patricia. Nah, pertanyaan yang keempat, fourth question. At the end of the story, how was the elephants hurt? A. Angry. B. Sad. C. Happy. D. Dead. E. Disappointed. Oke, 5 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah C ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa baca kalimat terakhir. They dance with joy and thank the rats. Di sini jelas tertulis gajah-gajah berjoget dengan gembira. Jadi jawabannya adalah mereka happy. Oke, sekarang Kak Nicholas akan membacakan folktale yang berikut ini. Oke, aku akan membacakan ya. Surah and Baya. A long time ago, there were two animals, Surah and Baya. Surah was the name of a shark and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Once Surah and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. Yummy, this is my lunch, said Baya. No way, this is my lunch. You are greedy, said Surah. Then they fought for the goat. After several hours, they were very tired. Feeling tired of fighting, they lived in the different places. Surah lived in the water and Baya lived in the land. The border was the beach, so they would never fight again. One day, Surah went to the land and looked for some food in the river. He was very hungry, and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Surah broke the promise. They fought again. They would hit each other. Surah bit Baya's tail. Baya did the same thing to Surah. He bit very hard until Surah finally gave up and went back to the sea. Baya was happy.
Oke, dilanjutkan oleh Kak Patricia. Jadi adik-adik, ini ada sejumlah 6 pertanyaan yang adik-adik bisa jawab untuk latihan. Yang pertama, what is the title of narrative text above? Kedua, how many characters in the story? Ketiga, what is seen by? 4, what are they fighting? 5, anyone who violates the agreement between Sura and Baya? Dan keenam, what lessons can we learn in the story? Adik-adik bisa pause videonya dulu dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jika adik-adik sudah selesai menjawab, adik-adik bisa play videonya lagi. Baik adik-adik, ini adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Jika semuanya benar, hooray, good job! Kalau adik-adik masih ada yang salah, ayo coba latihan lagi ya, jangan menyerah. Next. Yay! Seperti kita sudah di akhir pembelajaran adik-adik dan kelas hari ini sudah selesai. Semoga materi yang kakak bawakan atau kakak Nicholas dan Kak Patricia sampaikan bisa berguna untuk adik-adik ya. Thank you for joining class today. Bye! Bye!